Kesulitan orang miskin itu ada 3. 1, karena sulitnya akses kredit. Nomor 2, sulitnya mendapatkan pendidikan terbaik dan tinggi. Nomor 3, masalah mindset. Saudara-saudaraku, ya seluruh masyarakat Indonesia, saya akan mengungkap satu fakta hasil penelitian dari sebuah lembaga penelitian yang bernama Semeru Institute yang fokus meneliti tentang kemiskinan di Indonesia. Diambil datanya dari 22.000 orang yang mereka teliti mulai dari tahun 93 sampai 2014. Dan hasilnya mengejutkan ya. Hasil penelitiannya begini. Sebagian besar anak orang miskin setelah dewasa akan juga tetap miskin. Wow. Sebagian besar anak orang miskin akan tetap miskin setelah dewasa. Lebih tepatnya 40% anak miskin akan tetap miskin. 40%. Besar sekali itu. Sekali lagi 40% ya anak orang miskin tetap akan miskin setelah dewasa. Pendapatan anak yang terakhir dari keluarga miskin saat dewasa, ini datanya. 87% lebih rendah dari anak yang terlahir dari keluarga kaya. Ya, sekali lagi saya ulangin ya, pendapatan anak orang yang terlahir dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari anak yang terlahir dari keluarga kaya. Ini cukup memprihatinkan ya, malah dalam daftar 100 negara termiskin di dunia, 100 negara termiskin di dunia, Indonesia itu masuk loh di situ ya, meski berperingkat ke-91 sebagai negara 100 negara termiskin di dunia. Suatu angka yang menurut saya harus kita cermati, harus kita renungkan dan kita cari solusinya. Sebelum kita ke sana, ya ada definisi tentang keluarga miskin tuh, orang miskin tuh kayak apa sih? Nah, ini ada perbedaan. Bank Dunia mengatakan orang miskin itu yang penghasilannya adalah di bawah Rp32.500 sehari. Ya, di bawah dari Rp32.500 sehari. Jadi kalau sebulan itu sekitar 975.000. Ya. Nah, ini jumlahnya, orang yang penghasilannya sebulan tidak sampai 1 juta ini, itu adalah 24% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita kan 270 juta. Masih banyak banget. PR kita masih banyak. BPJS memang membuat sesuatu data yang agak berbeda. Ya, orang miskin Indonesia itu adalah orang yang penghasilannya di bawah dari 505.000 sebulan. Jadi separuh dari angka Bank Dunia. Dan jumlahnya itu orang miskin di angka di bawah, penghasilan di bawah 505.000 itu jumlahnya 26 juta orang atau sekitar ya 9,5% dari jumlah penduduk. Diukurnya dari mana? Yaitu dari purchasing power parities atau kesenjangan daya beli. Mau kita pakai data Bank Dunia, mau kita pakai data BPJS, angka ini adalah menjadi PR besar bagi kita semua. Kalau kita bertanya, kenapa ya? Kenapa ya? Seperti ada poverty trap, jebakan kemiskinan di sebagian besar penduduk Indonesia. Angkanya sekali lagi sangat mengkhawatirkan karena dikatakan 40% dari anak yang terlahir dari keluarga miskin akan tetap miskin. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa tidak terjadi lompatan yang cukup besar ya? Dan ini dia analisanya. Kalau pendapatan rendah, ya kalau pendapatan rendah, maka daya beli akan rendah, bukan? Pendapatan rendah akan mengakibatkan daya beli juga rendah. Nah, kalau daya beli rendah, pasti tabungannya rendah. Jangan-jangan nggak punya tabungan, punya hutang malah. Ya, jadi sekali lagi daya beli rendah mengakibatkan tabungan rendah. Pendapatan rendah akan mengakibatkan tabungan juga rendah. Jangan-jangan tidak ada. Nah,
Kalau tabungan rendah, berikutnya apalagi penyebab dari pendapatan rendah? Dana untuk pendidikan juga rendah. Malah ya orang-orang yang punya penghasilan rendah, nggak punya tabungan, daya belinya juga kecil, mungkin putus sekolah, atau kalau masuk sekolah, juga masuk sekolah-sekolah yang kurang tuh kualitasnya. Infrastrukturnya tidak cukup, mungkin perpustakaannya tidak baik, sarana pendidikannya tidak baik, guru-gurunya juga bukan guru-guru terbaik yang mendapatkan penghasilan tinggi. Jadi lingkarannya tuh di situ. Jadi sekali lagi, pendapatan rendah akan mengakibatkan daya beli rendah, akan mengakibatkan juga tabungan rendah. Tabungan rendah itulah juga yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang miskin yang terhalang tuh untuk membuat usaha. Ya kadang-kadang mereka nggak punya tabungan, malah banyak sekali yang terjebak oleh pinjol misalnya. Jadi kalau dia tidak punya tabungan, dia tidak punya juga uang untuk diinvestasikan. Kan teorinya begitu, apa yang harus diinvestasikan? Kalau tabungan saja tidak ada, duitnya habis untuk makan, duitnya habis untuk kebutuhan hidup. Jadi sekali lagi, pendapatan rendah membuat daya beli rendah, membuat tabungan rendah, dan pendidikan yang bisa didapatkan juga rendah juga. Nah, begitu tingkat pendidikan rendah, pasti akan juga sulit mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Kenapa? Karena sekolahnya rendah, pengetahuannya juga rendah, skill-nya juga rendah, karena tidak mendapatkan asupan pendidikan, asupan training yang baik-baik, ya kan? Artinya apa? Nanti mereka akan terjebak jadi dalam pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi kasar dengan penghasilan yang sangat rendah. Dan sekali lagi, itulah penyebabnya orang-orang dengan pendapatan rendah, ya sekali lagi ujungnya adalah produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitasnya rendah? Karena terpapar dengan pendidikan juga yang tidak tinggi, atau malah jangan-jangan tidak sekolah atau putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kalau produktivitas rendah, ujungnya apa? Pendapatannya juga rendah. Produktivitas rendah, ya bukan karena kurang kerja keras, bukan. Karena terjebak atau terjebak maksud saya dalam profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan upah-upah yang tinggi. Ujungnya pendapatan rendah lagi. Dan muter aja lagi dia terus. Jadi pendapatan rendah akan membuat daya beli rendah, tabungan rendah, pendidikan rendah, produktivitas juga rendah, dan upah atau pendapatan juga menjadi rendah. Berputar dia di situ. Itulah sebabnya ya orang miskin, ya orang yang lahir dari keluarga miskin itu adalah sesuai dengan, sekali lagi ini bukan kata saya loh. Ini menurut penelitian Semeru Institute, ya akan tetap banyak sekali terperangkap dalam jebakan kemiskinan. Penyebabnya apa ya sekali lagi? Selain lingkaran setan tadi, lingkaran kemiskinan itu. Orang miskin itu punya 3 kesulitan. 1, kesulitan dalam akses perbankan. Kenapa? Apalagi perbankan sekarang, semuanya kalau minjem harus ada jaminan. Itu yang banyak kemarin dikritisi. Kalau kita pinjam uang ke bank, walaupun kita punya proposal bisnis yang bagus banget, yang pasti untung, tetap bank minta kolateral. Jaminanmu apa? Bagaimana orang miskin punya jaminan? Inilah satu juga hal yang kita harus selesaikan. Ya. Nah, kalau sulit untuk mendapatkan fasilitas perbankan, fasilitas kredit, kenapa? Karena tidak punya jaminan. Ya, apa yang terjadi? Maka orang miskin, ya orang yang tidak mampu banyak sekali terjebak dalam pinjaman-pinjaman, ya, termasuk pinjaman-pinjaman liar itu, ya yang membebankan bunga, ya interest yang sangat besar. Malah ada yang terjebak utang. Kan kemarin kita kaget. Jangankan orang miskin, mahasiswa-mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri di IPB pun terjebak pinjol dan diuber-uber oleh pinjol,
diuber-uber oleh debt collector. Itu yang terjadi yang membuat hidup makin sulit. Sekali lagi, kesulitan pertama sebagai penyebab kenapa orang miskin tetap miskin itu adalah akses perbankan, akses kredit yang memang sulit. Satu, karena kredit sekarang perlu kolateral, dan yang kalau tidak perlu kolateral, yaitu adalah terjebak dalam pinjaman-pinjaman liar yang kita sebut sebagai pinjol. Ya, pinjaman online yang banyak sekali membuat masyarakat sengsara. Dan saya mendukung betul kemarin pemerintah mengharamkan pinjol. Tapi kan prakteknya masih ada aja. Karena banyak orang yang butuh dana cepat, pengen cepat konsumtif, pola hidup konsumtif. Sekarang remaja-remaja kita pun, mahasiswa-mahasiswa kita pun seperti yang terjadi di Universitas Negeri di Bogor, itu juga terlanda. Masya Allah udah terjadi. Nomor dua, apalagi kesulitan orang miskin sehingga dia tetap miskin? Pendidikan, lagi-lagi. Karena duit tidak ada, ya, kalaupun ada minim sekali, dan orang miskin masuk ke dalam pendidikan-pendidikan yang mohon maaf secara infrastruktur tidak bagus, ya, kemudian guru-gurunya bukan guru-guru terbaik yang dibayarnya mahal, yang mengakibatkan tingkat pendidikannya menjadi rendah, karena kesulitan keuangan juga banyak yang drop out. Banyak yang hanya tamat sekolah dasar, SMP, SMA, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Jadi ini juga penyebabnya. Dan kalau ya pendidikan tidak tinggi, tidak mungkin kita bisa mendapatkan profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan dengan upah atau gaji yang tinggi. Nomor tiga, it's about mindset, pola pikir. Ada menurut ya Semeru Institute, justru karena bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ya, jaringan sosial dan sebagainya, banyak atau ada membuat orang-orang miskin itu menjadi terlalu mengharapkan bantuan, sehingga mereka tidak menjadi atau masuk terlecut untuk bekerja keras, bekerja untuk mencari pekerjaan apa saja, ya, untuk meningkatkan penghasilan atau keluar dari jebakan kemiskinan. Jadi kadang-kadang ada sisi yang juga harus dipertimbangkan dari bantuan-bantuan itu yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sekali lagi, kesulitan orang miskin itu ada tiga. Satu, karena sulitnya akses kredit. Nomor dua, sulitnya mendapatkan pendidikan terbaik dan tinggi. Nomor tiga, masalah mindset. Teman-teman, saya pun anak orang miskin, ya. Bapak saya dulu kan hanya pedagang kaki lima, tapi saya sangat beruntung. Saya dan kakak saya, Tantowi Yaya, kami sangat beruntung mempunyai ayah yang sangat visioner. Rumah kami dulu sampai digadaikan ke bank oleh bapak saya supaya kami bisa kuliah di Jawa. Mindset beliau itu, anakku harus kuliah di Jawa. Sekali lagi, saya dan Tantowi bukan dari keluarga yang mampu, tidak ada privilege. Dan pendidikan tinggi itulah yang akhirnya mengangkat derajat kami berdua. Memang waktu itu, waktu zaman saya, ini juga satu perbedaan di sekarang. Dulu itu pendidikan itu murah, ya. Apalagi kalau masuk negeri. Ya, saya SD negeri. SPP-nya murah banget. SMP negeri. SPP-nya murah banget. SPP itu sumbangan pendidikan gitu, ya, atau tuition gitu. SMA, SPP-nya murah. Malah saya dapat 2 beasiswa dulu. Saya dapat 2 beasiswa. Beasiswa dari yang disebut dengan Super Smart, dari Yayasan Super Smart Pak Harto. Nomor 2 dari Depdikbud. Jadi saya dulu dapat 2 beasiswa. Itu yang membuat saya bisa sekolah. Alhamdulillah saya dulu sekolah SMA-nya sangat baik, SMA Negeri 1 Palembang. Dan kemudian karena saya terakses pendidikan yang baik, saya berkompetisi, ya, juara cepat tepat, jadi pelajar teladan yang membuat saya bisa diterima tanpa tes di Institut Pertanian Bogor. Saya adalah sebenarnya sempat masuk IPB angkatan ke-18. Tapi kan banyak cerita yang saya katakan, saya tahu bahwa ayah saya itu dulu
sudah tua, sakit-sakitan, dan saya mencari sekolah gratis. Saya diselamatkan karena saya dapat sekolah tinggi gratis, yaitu sekolah tinggi akuntansi negara yang tidak saja menggratiskan biaya pendidikan, tapi kamu dikasih semuanya. Dikasih buku tulis UCLA, dikasih buku pelajaran, ya, dan kemudian di tingkat 2 diangkat jadi pegawai negeri. Itu yang menyelamatkan saya. Jadi saya ini menjadi akuntan, menjadi sarjananya gratis, malah digaji loh. Dan kemudian saya juga yang merubah nasib saya karena saya pernah ke Amerika. Saya juga dapat beasiswa dari Bank Dunia, dari World Bank, melalui Kementerian Keuangan untuk mendapatkan S2 dalam bidang akuntansi di Amerika. Itulah yang membuat hidup saya berubah. Tapi apa mungkin track yang saya dulu lakui secara beruntung itu bisa didapatkan sekarang? Karena biaya pendidikan sekarang mahal. Masuk perguruan tinggi negeri pun kan tidak murah. Ya, inilah yang harus kita renungkan. Apalagi tahun 2045 kita ya bermimpi, bercita-cita, dan banyak yang mengamini termasuk saya. 2045 kita akan menjadi 4 negara dengan penghasilan tertinggi di dunia, tapi jangan lupa kita masih punya PR, masih cukup banyak orang miskin di Indonesia. Tadi saya bacakan data-datanya. Menurut Bank Dunia 24%, menurut BPJS adalah 9,5%. Inilah solusi yang harus kita cari. Ya, pendidikan gratis misalnya, akses kepada kredit, bantuan kalau orang miskin mau punya usaha digampangkan dan bunganya murah dan tidak perlu pakai jaminan. Ya mungkin KUR seperti itu ya harus diperbanyak di samping hal-hal yang lain agar kita bisa keluar dari jebakan Batman tadi. Ingat, pendapatan rendah membuat daya beli rendah, membuat tabungan rendah, membuat pendidikan rendah membuat produktivitas menjadi rendah, dan akhirnya pendapatannya menjadi rendah. Mungkin harus juga diperbanyak training-training ya, yang bermanfaat. Tidak saja memberikan training walaupun gratis, tetapi setelah training itu dilakukan juga ternyata tidak terhubung dengan dunia kerja. Banyak itu, kan kemarin itu terjadi. Ya makanya kita mendengarkan ada satu fintech yang ada hubungan dengan training juga melay-off pegawai cukup banyak. Ya, Pak Renald sempat membuat data gitu ya, bahwa banyak sekali orang, anak-anak Indonesia sudah dibantu, dibikinkan atau diberikan fasilitas training atau pendidikan gratis, tetapi ternyata tidak ke-match, tidak ke-link dengan angkatan kerja. Kenapa kita tidak membuat misalnya we create demand gitu. Kita cari dulu demand untuk misalnya sopir. Kita cari dulu demand-nya apa sih yang dibutuhkan pasar. Mungkin peternak ayam, mungkin kasir. Dikumpulkan dulu baru pendidikannya orang yang dicari untuk dididik. Dan yang mendidik adalah para pelaku dalam industri. Jadi itu barangkali renungan-renungan yang saya lakukan. Ini bukan PR kita aja. Inilah PR kita bersama, para stakeholders. Semuanya harus concern. Ya, perusahaan, pemerintah, teman-teman DPR, ya, masyarakat juga. Mari kita membuat program kita bisa mengentaskan kemiskinan, makin mengurangi orang-orang miskin. Kalau melihat survei yang dilakukan oleh Semeru Institute, ya, ngeri kita. Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita berpegangan tangan, tidak boleh saling mengecam. Ya, mari kita berbuat, jangan ngomong aja tapi do something. Lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa ngajar-ngajar, yang bisa nyumbang-nyumbang, yang bisa memberikan pinjaman, berikan pinjaman. Ya, dan masyarakat saya minta mari kita bekerja keras, mengejar mimpi, tetaplah punya mimpi. Ya, kita katakan bahwa mari kita tekadkan bahwa yang disurvei oleh Semeru Institute ini bisa kita ubah. Ya, tapi kalau kita tidak ubah, apa yang mereka gambarkan cukup membuat kita harus berpikir dan bekerja keras. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi.
Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.